Hai, balik lagi di channel Zen Teman Anime. Kali ini kita akan membahas One Piece chapter terbaru ya, yakni 1060. Kayak mungkin agak telat ya beberapa hari ini, cuma ya biar nggak terlalu spoiler juga dan sekalian buat ribet untuk kalian. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung mulai aja chapter One Piece 1060 ya. Chapter One Piece 1060 kali ini kita diberi judul Mimpi Luffy. Pada chapter kita kali ini mendapat color split yang mana adanya keseluruhan dari bajak laut kru Toby Jerami berkumpul bersama dengan informasi yang lengkap. Halaman pertama menampilkan kepala dari bajak laut Toby Jerami yang mengarungi lautan setelah mereka meninggalkan pulau Onigashima. Robin kembali membaca surat kabar yang diterimanya kemarin dan ada informasi yang makin detail yang kita dapatkan di sini. Informasi tersebut mengenai adanya Sabo yang melakukan pembunuhan terhadap Nefertari Cobra. Luffy yang mendengar kabar tersebut sontak berteriak, itu hanyalah sebuah kebohongan. Luffy bilang bahwa seolah-olah pemerintah dunia menggiring opini dunia bahwa yang telah melakukan sesuatu yang mengerikan terhadap pembunuhan ayah Vivi. Luffy pun langsung bilang bahwa Sabo tidak akan pernah melakukan hal itu. Robin langsung meresponnya dengan mengatakan dia setuju terhadap pernyataan dari Luffy ini. Tentara revolusioner ini selalu mengejar pemerintah dunia ya, bukan seorang raja. Dalam surat kabar ini, pemerintah dunia pun seakan memutarbalikan fakta yang menyatakan bahwa tentara revolusioner lah yang telah menyatakan perang terhadap naga langit. Sabo sebagai kepala staf mereka telah membunuh Raja Cobra dari Alabasta. Kemudian putrinya yaitu Putri Vivi tidak ditemukan dimanapun. Halaman selanjutnya memperlihatkan Luffy mengatakan ia harus pergi ke Alabasta sekarang juga untuk menemukan Vivi. Zoro pun mengatakan bahwa seperti yang tertulis di sana, King Cobra itu sudah mati ya. Apa yang akan berubah jika misalkan Luffy pergi ke sana? Vivi juga telah dinyatakan hilang ya dan nggak ada kabarnya gitu. Luffy makin ngeyel, dia pun langsung ingin pergi ke Marijoa. Sementara itu di Tong terikat Karibo ya ini nampaknya sedang menguping hal ini. Dia mendengar kata-kata Marijoa. Dia berkata di sana, "Hah, itukah yang dikatakan sial? Aku benar-benar perlu mendengarkan hal ini." Gitu kata Shikamaru. Zoro mengatakan pada Luffy bahwa kita tidak tahu di mana mereka gitu. Dan juga kita baru saja bertarung gitu. Apakah sekarang kita akan memulai pertarungan lagi, perang lagi dengan markas besar angkatan laut gitu. Dan mereka berdua pun berdebat. Luffy mengatakan dia ingin ke Marijoa untuk melihat si Vivi. Luffy langsung mengejek Zoro mengatakan bahwa Zoro takut ke sana. Sementara di sisi lain Sanji terlihat menangis mendengar kabar Vivi. Ia tak tahu di mana keberadaannya sekarang. Dalam panel tersebut juga ada beberapa kru dari bajak laut Toby Jerami dan mereka memperlihatkan reaksinya sendiri-sendiri setelah mendengarkan bahwa Raja Cobra sudah tiada. Chopper berkata, ayah Vivi dia adalah orang yang sangat baik meskipun kami adalah seorang bajak laut. Usopp juga berkata, ya sama bahwa kita tidak akan menemukan raja sebaik dia lagi gitu. Kami berkata bahwasanya dia mengkhawatirkan bagaimana perasaan si Vivi. Jindu pun mengatakan bahwa rapat yang diadakan tahun ini benar-benar kacau. Zoro berkata kepada Luffy, apakah engkau lupa apa yang engkau katakan kepada Ash bahwasanya kita harus meninggalkan Ash untuk petualangannya sendiri gitu. Dan apakah engkau meremehkan Vivi gitu. Kita semua tahu betapa kuatnya seorang wanita ketika waktunya tepat, kita pun akan melawan siapapun yang diperlukan. Namun untuk saat ini, sekarang ini tidak ada yang bisa kita lakukan gitu. Setelah Zoro memberikan petuanya, para kru malah mengejek Zoro. Robin mengatakan bahwa begitu banyak yang telah terjadi selama kita berada di Onigashima. Dan perubahan tidak berhenti sampai di situ. Ini untuk menghapus sistem Shichibukai. Pada dasarnya berarti mereka membiarkan bajak laut Excalibur itu menjadi liar. Pada akhirnya itu membawa pembentukan dari Cross Guild beserta diikuti dengan kelahiran kaisar baru yang berburu. Mengatakan bagian terakhir, hal itu membuat si Luffy tampak tidak percaya bahwa bagi itu sudah menjadi Yonko selanjutnya. Di halaman berikutnya Robin berkata, ada nama lain yang ada hubungannya denganmu di surat kabar ini. Apakah kau ingin tahu, Luffy? Luffy pun
Luffy berkata bahwa dia tidak ingin mendengar apapun kecuali yang misalkan sangat penting gitu. Dia juga berkata bahwa Sabo bukanlah pembunuh dari Nefertari Cobra. Sabo hanya ingin membebaskan semua orang karena pengalamannya sendiri tumbuh di keluarga yang hancur. Dalam panel kecil ada flashback yang mengatakan bahwa Sabo ingin melihat dunia yang luas dan juga menulis tentang Luffy, mengatakan bahwa mereka bertiga sudah membuat janji bersama aku, dia dan juga Ash. Luffy pun lantas mengungkapkan mimpinya di hadapan semua krunya ya. Di sini kita melihat beberapa reaksi dari kru topi jerami. Ditampilkan Zoro terlihat kaget, Jinbe berkata, "Apa yang baru saja kau katakan?" Kami terlihat kaget juga. Kemudian Brock berkata, "Ini terlalu bagus Luffy." Usopp mengatakan, "Apa kau benar-benar berpikir hal seperti ini mungkin?" Gitu. Sementara Franky dan juga Robin serta Chopper terlihat berbahagia mendengar apa yang diucapkan oleh si Luffy. Kemudian terakhir Sanji berkata, "Hei Chopper, periksakah apakah ada yang salah dengan kepalanya?" Luffy mengatakan bahwa mungkin bisa saja dia melakukan hal ini jika dia sudah menjadi Raja Bajak Laut itu. Berkata bahwa mimpinya ini hanya diketahui oleh segelintir orang, yakni Ash, Sabo, dan juga Shanks. Jadi selain mereka bertiga, ya baru kali ini kru-krunya si Luffy yang mendengarkan gitu. Robin bertanya, bagaimana reaksi mereka saat mendengarnya Luffy gitu. Luffy berkata, mereka semua tertawa gitu. Sang bahkan meneteskan air mata. Namun itulah mimpiku yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Jinbe pun ikut tertawa. Dia berkata, kita sekarang mempunyai seorang kapten yang sangat hebat. Chopper meresponnya, itu bagus Luffy, sungguh mimpi yang indah. Sementara itu, Nami pun memberi semangat ke Luffy. Itulah sesuatu yang kuharapkan dari Luffy. Masih di kapal bajak laut topi jerami, perbincangan makin serius dan menyangkut hal yang lebih dalam lagi dari yang mereka bicarakan. Sekarang Franky berkata, kita hanya tinggal menemukan satu road poneglyph lagi untuk bisa sampai ke Locktail. Robin menyangkal perkataan dari Franky dan mengatakan tidak semudah itu untuk mencapai ke Locktail dan menemukan road poneglyph yang terakhir karena keberadaannya sendiri sudah lama hilang gitu. Kemudian berpindah kita menuju ke markas besar Angkatan Laut. Di dunia baru ada sebuah ruang yang dimana terdapat beberapa marinir yang sibuk untuk mengetahui posisi dari Sabo beserta dengan dimana keberadaannya sekarang. Mereka berkata Sangkai Sarapi telah melakukan kontak dengan kerajaan Kamabaka di mana Sabo tidak menggunakan denden musi putih. Jadi ini pasti darurat. Ini mungkin akan segera terputus. Kami telah berhasil menemukannya di mana dia berada sekarang, yakni kerajaan Lelousia. Kemudian setelah itu kita masuk ke dalam lagi di Marijoa dan bertemu dengan kelima Gorosei. Di suatu ruangan panel pun terpotong dan sekarang kita menuju ke dunia baru, tepatnya di kerajaan Lelousia. Di sana ada beberapa warga yang terlihat bingung saat melihat langit yang telah berubah menjadi gelap. Di dalam panel ini pun terlihat raja dari kerajaan tersebut yang terlihat tampak di penjara. Dia berteriak mengatakan kalau kalian semua akan menyesal. Ketika orang-orang di markas Angkatan Laut tiba, kalian semua akan dihukum. Anak dari sang raja pun ikut berbicara. Di sana ayah biarkan aku membunuh mereka juga. Aku tidak akan memaafkan para pecundang ini. Kemudian percakapan tersebut berpindah. Sabo mengatakan di dalam kastil Pangea, tepatnya di tahta kosong, di singgasana yang seharusnya tidak ada raja dunia. Di sisi lain, Insama terlihat mencoret kerajaan Lelousia ya dari peta dan hal mengerikan pun terjadi. Gumpalan awan yang menyelimuti kerajaan Lelousia tiba-tiba mengeluarkan petir dan menghancurkan segala sesuatu yang ada di bawahnya. Dengan ini kerajaan Lelousia dipastikan sudah menghilang. Negara itu tidak pernah ada sejak awal. Para revolusioner pun putus kontak dengan telepon dari sang komandannya itu. Kita lanjut ke pelayaran dari bajak laut topi jerami. Setelah beberapa hari mengarungi laut, terlihat cuaca tampak bersalju. Ini sangat dingin, Jinbe berkata juga. Turunkanlah layar, anginnya terlalu kencang. Seberapa jauh pulau itu, Nami? Nami pun mengatakan bahwa salju yang dingin seperti ini adalah iklim dari pulau berikutnya. Mungkin kita akan menuju pulau musim dingin yang sangat parah. Sementara itu Robin berkata kepada Chopper, Chopperlah yang paling beruntung karena dia adalah rusa kutub yang sangat tahan dengan adanya hawa dingin. Nah, saat mereka berbincang-bincang, tiba-tiba di hadapan mereka terdapat pusaran air yang sangat besar ya.
hingga naik ke atas langit. Jinbe pun berteriak bahwa kita harus segera pergi dari sini atau kita akan terseret ke dalam benda itu. Halaman selanjutnya memperlihatkan Luffy tiba-tiba melihat seseorang yang ada di depan air. Beberapa kru tidak percaya karena tidak mungkin ada seorang yang bisa hidup di pusaran air seperti itu. Feeling Sanji sebagai seorang lelaki gentleman pun muncul. Ia berkata bahwa dia mendengar tangisan seorang wanita. Zoro pun turun tangan dan ingin memotong pusaran air tersebut. Sanji berkata ke Zoro, "Jika kau menyakiti wanita itu, aku akan melemparmu ke laut. Kau dengar itu, marimu?" Zoro menggunakan teknik pedangnya dan berhasil memotong gunungan atau pusaran air yang menjolong sangat tinggi tadi. Seorang anak kecil pun muncul dari pusaran air tersebut yang telah dipotong oleh Zoro. Orang itu tidak lain adalah si Bonnie, salah satu anggota generasi terburuk dengan bounty senilai 320 juta berry. Dan chapter pun berakhir. Oke, ini adalah panel terakhirnya ya. Oke guys, sampai di sini saja. Buat informasi, minggu depan chapter tidak libur ya, atau masih lanjut. Oke, thanks for watching. Jangan lupa buat bantu like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan see you.